Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana di segmen Cici Cuan. Nah, kali ini gue bakal ngebahas IPO yang ditunggu-tunggu, yaitu PT Superbank Indonesia, TBK, atau yang lebih dikenal Superbank. Kenapa yang ditunggu-tunggu? Karena sebenarnya isu si Superbank buat IPO ini udah dari awal tahun 2025. Jadi kayak bener nggak ya dia bakal IPO atau enggak? Ternyata di penghujung tahun ini di 2025 si Superbank akhirnya proses untuk IPO. Kenapa ini menjadi yang ditunggu-tunggu? Karena Superbank ini salah satu ekosistemnya grup MTech. Grup MTech sendiri, si PT Elang Teknologinya ini juga udah melantai di bursa dengan kode saham EMTK. Anak usahanya itu si yang bergerak di bisnis media, televisi yang kita tahu, Surya Citra Media juga udah melantai di bursa dengan kode saham SCMA. Nah, dia juga punya portofolio investasi di Bukalapak atau dengan kode saham BUKA. Nah, di bisnis jasa kesehatan ya, si grup MTech ini ada investasi di Sarana Mediatama Metropolitan atau kode sahamnya SAME. Kalau misalkan IPO-nya sukses berhasil di akhir tahun ini, Superbank akan menjadi perusahaan yang menambah deretan portofolio grup MTech di bursa saham. Jadi mungkin kalau misalkan kalian masih ragu, Sobat Cuan masih ragu, kira-kira dengan ikut IPO-nya Superbank atau misalkan cari-cari saham lain, mungkin bisa dilihat nih dari saham-saham si grup MTech yang akan mendapatkan katalis positif dari IPO-nya Superbank. Mungkin bisa lihat dari induk usahanya sendiri di MTech seperti apa, kinerjanya juga cukup solid. Di Surya Citra Media juga kinerjanya seperti apa juga. Kalau misalnya masih prospektif, mungkin bisa dijadikan alternatif. Karena kemarin juga sebelum proses IPO keluar nih, sebelum book building, ternyata MTech sama SCMA nih juga udah bagi dividen nih. Bagi dividen interim. Jadi sebenarnya masih ada potensi nanti di tahun depan, di RUPS tahun buku 2025, mereka akan bagi dividen final. Mungkin itu bisa jadi faktor pertimbangan kalau misalkan nggak mau masuk si supanya. Nah, apa sih yang bikin spesial si Superbank ini dibandingkan dengan IPO lainnya di tahun ini? Dan kira-kira sebenarnya menarik gak sih buat beli saham IPO-nya? Nah, sebenarnya semua informasi tentang IPO Superbank ini bisa teman-teman Sobat Cuan cari di website resminya eIPO punyanya Bursa Efek Indonesia. Di situ ada prospektus ringkas, ada prospektus yang seluruhnya, jadi mulai dari kinerja keuangannya, pemegang saham, latar belakang, track record, segala macam itu ada. Tapi mungkin kita bedah sedikit yang bisa jadi highlight. Kalau dilihat dari sektornya ini, si Superbank ini bakal punya ticker saham SUPA. Nah, dia akan masuk di sektor keuangan, subsektornya perbankan digital. Mungkin kalau disamakan peersnya yang udah ada di bursa itu, Alobank, Bank Jago, nah itu tuh mereka akan satu rumpun tuh. Si Superbank ini tuh berdirinya sebenarnya di 1993, tapi namanya bukan Superbank. Awalnya tuh PT Bank Fama Internasional. Kemudian di tahun 2023 berubahlah namanya menjadi PT Superbank Indonesia. Nah, kalau dilihat dari struktur IPO-nya ini tuh, si Superbank ini atau SUPA berencana untuk menerbitkan sekitar maksimal 4,4 miliar saham. Ini setara dengan 13% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO. Rencananya nih, harga IPO-nya di kisaran 5,25 sampai 6,95 per saham. Nah, karena aku syuting di sebelum offering, jadi mungkin pas teman-teman nontonnya Superbank-nya udah offering, jadi udah keluar harga pastinya. Nah, IPO Superbank ini bisa dapetin dana sekitar 2,3 triliun sampai 3,6 triliun. Ini cukup terbesar karena nilainya juga masih di atas 1 triliun. Kalau dilihat sebenarnya penggunaan dananya itu mau diapain sih? Kalau kita lihat dari prospektus, 70% dana akan dipakai untuk modal kerja, terutama untuk penyaluran kredit. Nah, sisanya 30% dialokasikan untuk belanja modal. Sebenarnya kalau kita lihat mayoritas 70% itu buat belanja modal sih menyenangkan ya, apalagi buat gue investor retail, ternyata uangnya dipakai buat modal. Mayoritas berarti kalau bisa dibilang semuanya itu untuk modal kerja ya, walau penyaluran kredit kan juga part bagian dari mereka untuk mendapatkan keuntungan margin dari bunganya itu kan. Kalau dilihat dari price book value-nya itu, kalau misalkan dia pakai harga di 5,25 per lembar saham, market cap-nya di sekitaran 17,79 triliun. Nah, PBV-nya itu sekitar
33 kali. Kalau misalkan kita pakai harga tertinggi di 695 per saham, total IPO-nya itu tadi 3,6 triliun. Total market cap-nya itu sekitar 23,55 triliun. Nah, PBV-nya ini rasionya ini sekitar 2,81 triliun. Apa sebenarnya yang menarik dari si Superbank ini? Yang pertama menurut gue itu adalah backing-annya. Si MTEK ini ada di belakangnya si Superbank ini. Selain MTEK, ada beberapa nama investor besar seperti ada PT Kudo Teknologi Indonesia, GXT Banks, juga terus ada E5BD Holdings. Nah, selain itu si Superbank ini juga dapat dukungan dari Singtel di awal 2022 dan juga ada kepemilikan dari Grab juga. Superbank ini juga dapat dukungan dari KakaoBank. Jadi emang benar-benar investornya tuh bukan hanya di dalam negeri, di global juga ada. Kenapa sih menurut gue IPO Superbank ini layak untuk dicermati? Karena dia punya dukungan ekosistemnya grup MTEK tuh yang cukup besar. Kalau kita tahu kan grup MTEK ini berkaitan erat dengan si Grab kan. Nah, ekosistemnya Grab ini kalau teman-teman juga pakai atau sobat cuan pakai Grab, udah ada tuh tabungannya OVO, tabungannya Superbank di aplikasinya. Udah gitu, grup MTEK ini juga gurita bisnisnya banyak, nggak cuma ada di media, dia punya rumah sakit dan punya sektor lainnya. Yang kedua, kenapa menarik penggunaan dananya itu? Balik lagi, hampir bisa dibilang mayoritas penggunaan dananya itu untuk modal kerja, penyaluran kredit dan modal kerja. Untuk memperkuat, benar-benar emang tujuannya itu untuk memperkuat bisnisnya kan, bukan untuk misalkan bayar utang atau segala macam. Dan yang paling menarik menurut gue dari IPO-nya Superbank ini, sebenarnya udah lewat, tapi menurut gue ini menarik untuk dibahas. Mereka tuh ternyata ngasih loh penjataan pasti untuk nasabahnya. Jadi di akhir Oktober itu, mereka kasih 8 lot saham untuk nasabah Superbank. Tentu ada ketentuan dan syaratnya kan. Nah, menariknya adalah ini tuh di sepanjang tahun ini nggak ada nih IPO yang kayak skenario-nya seperti ini gitu, kayak ngasih penjataan pasti 8 lot gitu. Kan lumayan, biasanya kalau investor retail itu kalau dapat IPO tuh paling cuma sedikit, cuma 1, 2, kalau misalkan bisa dapat lebih dari 5 atau 10 itu kan wah, itu kayaknya udah beruntung tuh. Yang menarik kalau kita baca prospektus itu, kita bisa tahu nih kebijakan dividennya si perusahaan. Kalau kita bedah dari prospektusnya, Superbank ini manajemen tuh kebijakan dividennya maksimal 85% dari laba bersih sesuai dengan keputusan ROPS. Tapi dividen itu baru mulai akan dibayarkan di tahun buku 2029. Jadi masih sekitar 4 tahun lagi. Berarti kalau buku 2009 berarti baru dibayarkan sekitar tahun 2030, sorry. Masih agak lama. Tapi kan itu kebijakan dividennya ya, masih belum tahu bener nanti 5 tahun lagi kira-kira gimana. Tapi seenggaknya investor punya bayangan lah kalau misalkan ada nih pembagian dividennya, mereka berencana nih buat bagi dividen. Yang gak kalah penting adalah jadwal indikatif IPO. Nah, masa book building udah lewat dari 25 November sampai 1 Desember. Masa penawaran umum dari video ini ditayangkan mulai dari 10 sampai 15 Desember 2025. Masa penjatahannya ada di 15 Desember. Dan tanggal pencatatannya ada di 17 Desember 2025. Nah, nanti kita akan lihat langsung gimana sih suasana pencatatan saham perdananya si Superbank di tanggal 17 Desember nanti. Jadi, teman-teman yang penasaran, sobat cuan yang penasaran, stay tune di video kita. Gue akan beli, nanti pas tanggal 17, gue akan update ke kalian. Sebenarnya gue dapet berapa lot sih, dan terus gimana di hari perdana pergerakan sahamnya tuh kira-kira naik berapa persen sih. Nah, terus setelah itu kira-kira gue bisa langsung jual atau gue hold atau gimana. Jadi tunggu aja di episode berikutnya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.